Halo, kembali lagi dengan saya. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana sih cara mudah untuk konfigurasi mikrotik. Misalkan di sini nih, kita mempunyai ISP, entah Bisnet, IndiHome, atau MyRepublic ya, dengan IP address 192.168.10.1. Kita ingin distribusikan ke mikrotik dengan IP-nya 192.168.10.11. Nah, untuk port 2 sampai 5 yang 2, 3, 4, 5 ini kita dibikin bridge dengan segmen address 192.168.11 sekian. Kita untuk topologinya mungkin seperti ini. Kita kembali ke menu Winbox. Di sini saya memakai RB951. Di sini sudah ada konfigurasinya. Kita reset konfigurasinya terlebih dahulu. Do not backup sama do not configuration. Ini agar semua konfigurasi yang di dalam mikrotik tidak tersisa, alias dikosongkan dulu ya. Kita reset konfigurasi. Do you want to reset all konfigurasi and reboot? Mungkin artinya ini reset semua konfigurasi dan di restart untuk device mikrotiknya. Kita tunggu beberapa saat sampai mikrotiknya terbaca kembali. Nah, di sini untuk mikrotiknya sudah terbaca, dan untuk IP address-nya ini masih kosong karena kita belum buat konfigurasi pada mikrotik. Kita buka dulu ya. Untuk mikrotiknya ini biasanya loginnya admin, passwordnya itu kosong. Kita connect. Nah, di sini ada perintah untuk change password, berubah password. Kita rubah dulu ya. All passwordnya itu kosong tadi. Password bawaannya ini, untuk password barunya kita kasih admin aja. Admin. Confirm passwordnya samain admin, rubah password. Kita coba login ulang. Ini admin, passwordnya admin. Nah, di sini sudah terlihat tampilan awal mikrotik. Kita cari address listnya, masih kosong ya. Baliklah. Nah, kita jelaskan ulang. Berarti ini si mikrotik dari internet sumber kita atur 10.11. Nah, posisinya kita nggak tahu tuh IP address modemnya. Gimana sih cara ngetahuinnya misalkan? Nah, di IP address, di IP DHCP client, kita tambah aja di sini. Untuk ininya jangan di checklist, ini di no dulu. Kita kan
dari modem ke Ether 1. Kita apply, terus oke. Nah, ini IP address modemnya 192.168.10.1. Kita ping dulu apakah benar 192.168.10.1. Karena di sini belum kita atur mikrotiknya, berarti kita tidak bisa tes koneksi dari si Windows-nya. Berarti kita harus di terminalnya. 192.168.10.1. Nah, ini sudah replay ya. Pada kondisi awal kita mau set Ether 1 ini 192.168.10.11. Nah, kita ke IP address. Di sini kita tambah aja tadi 192.168.10.11/24. Interface-nya kita ke Ether 1. Apply. Untuk yang DHCP kliennya kita buang saja. Di sini sudah terkoneksi dari sisi mikrotik ke modem. Agar kita tidak bingung untuk name-nya, kita ubah namanya. Ether 1 ini ISP. Oke. Ether 2-nya nanti kita dibuatkan bridge. Untuk pembuatan bridge yang tadi, yang untuk IP bridge ini, yang untuk si laptop sama si router, saya untuk konfigurasi dari slot 2 terlebih dahulu untuk agar bisa mengakses mikrotiknya. Tapi belum mendapatkan IP ini. Kita balik lagi ke mikrotik, kita bridge dulu. Ini ditambah bridge. Untuk bridge-nya bebas mau dirubah namanya, bridge distribusi. Ininya tidak perlu diatur lagi, tinggal apply terus oke. Terus ke portnya ditambah, berarti untuk Ether 1 tidak dimasukkan karena itu sumber input ke mikrotik. Berarti yang dari port 5, port 2 nyampe 5. 2 nyampe 5. 3 sama 2. Nah, jika pengaturan ini sudah selesai, kita kembali ke IP address. Nah, IP address kita tinggal tambah dengan segmen yang tadi ini 192.168.11.1 kan. Addressnya 192.168.11.1/24 diarahkan ke interface bridge distribusi. Apply. Untuk network itu dia langsung ngisi sendiri, terus oke. Nah, di sini kita belum bisa mendapatkan IP address di laptop karena kita harus setting DHCP server untuk bridge-nya. Kita klik DHCP, kita langsung ke DHCP setup. Dari DHCP setup kita arahkan ke bridge distribusi. Next, ini dicek kembali untuk addressnya
11 titik sekian, gateway-nya 11.1. Ini yang bisa kita atur jumlah untuk DHCP client. Next. Oke. Kita disable dulu. Apakah sudah dikasih IP address yang tadi? Di detail ini kita dapat IP address 11.254 dengan gateway 11.1. Balik lagi ke MikroTik. Kita lihat di lists untuk laptop 11.254 udah dapat. Kita setting koneksi ke internetnya di sisi MikroTiknya terlebih dahulu. Kita tes ke google.com. Nah, invalid value for argument address. Di sini kita belum isi DNS-nya, misalkan DNS Cloudflare saja ya, 0.0.1. Kalau remote request harusnya ini sudah bisa. Kalau masih belum bisa, kita cek root destination-nya dibiarkan saja. Untuk gateway-nya kita arahkan ke modem dengan IP address yang 192.168.10.1. Ini tinggal di apply. Jika koneksinya IP address yang benar, ini akan reachable ether 1 ISP. Jika salah, misalkan kita pakai 1 ya. Nah, ini dia akan terbaca unreachable, berarti dia tidak terkoneksi. Kita rubah yang sesuai. Unreachable tertentu 1, dia sudah selesai. Kita ping terlebih dahulu 92.10.1. Sudah terkoneksi. Kita coba ke Google, ping google.com. Ini sudah terkoneksi. Nah, sampai step ini MikroTik sudah bisa akses internet, tetapi di Windows-nya belum bisa. Ping google.com. Di laptopnya belum bisa connect. Coba IP modemnya belum connect juga. Nah, kembali ke tampilan MikroTiknya. Di sini kita harus setting di firewall-nya di tab NAT. Tab NAT kita tambahkan saja chain-nya itu srcNAT. Output interface-nya dia ke yang mengarah ke modem ether 1. Untuk action-nya masquerade. Kita kasih komen koneksi ke modem. Oke, apply. Oke. Nah, harusnya ini bisa akses internet sih. Kita coba ya. Kita tunggu beberapa saat agar perangkat di laptop sudah diberi IP MikroTik. Nah, ini sudah dikasih gateway-nya ini, DNS-nya ini. Kita coba ping ke Google di laptop google.com. Nah, di sini sudah bisa terkoneksi internet.
Jika ingin merubah jamnya, kita tinggal ke clock. Ini time zone-nya kita rubah ke Asia Jakarta. Asia Jakarta. Auto sinkronnya dia belum. Kita cari di NTP client. NTP client Indonesia. Untuk server ininya di copy saja, pastekan di primary NTP, secondary NTP-nya 0-nya ganti sama 1. Kita tinggal apply. Oke. Kita balik lagi ke clock. Harusnya sudah sesuai jam plus 62. Tanggalnya sudah benar. Config-nya usernya kita bisa tambah, misalkan Anjar, namanya Pur, passwordnya misalkan admin 1234, admin 1234. Untuk rules-nya mungkin DNS sama DHCP-nya udah benar. Kita coba speed test, apakah sudah bisa. Misalkan ke speedtest.net. Kita tes speed test. Di sini kita punya bandwidth 50 Mbps. Apakah keluar? Lagi traffic penuh. Di sini kita dapat 30-an Mbps saja. Yang penting untuk MikroTik-nya kita sudah selesai konfigurasi agar bisa menyalurkan internet ke si laptop. Pokoknya bisa menyalurkan internet ke port 2345. Di sini sudah selesai. Mungkin bahasan ringkasnya ini kita setting IP address. Yang terlebih dahulu IP address yang mengarah ke modem, terus IP address yang mengarah ke port bridge, yaitu yang ini kita yang atur 2, 3, 4, 5. Itu kalau dicolokkan port 2 sampai 5, IP addressnya itu dapat yang segmen ini, bridge. Terus kita atur DHCP servernya, mungkin di sini yang tadi, tinggal di next aja. Next sampai selesai. Ini terus muncul ke sini. Terus untuk pengaturan lanjutannya di DNS-nya kasih, atau misalkan cuman ke IP modem saja bisa, mungkin kayak gini. Terus jika DNS sudah selesai, kita ke IP root, kita input gateway-nya si modem, cek gateway-nya ping. Terus untuk mengasih distribusi internetnya ke laptop, ke port bridge yang 2345 itu kita di firewall, terus di tabnet ya. Nah, di generalnya untuk status chain-nya SR channel, output interface-nya dia bisa diisi ether 1, bisa dikosongin juga bisa sebenarnya, nggak masalah. Untuk di action-nya kita kasih masuk query. Nah, mungkin sampai di situ internet sudah bisa dipakai. Untuk yang lainnya pun sebenarnya kita tinggal
tinggal di setting sesuai kebutuhan. Mungkin nanti ada pembahasan di sisi hotspot login kita di part berikutnya, atau di PPP yang untuk pembuatan VPN server yang kayak SSTP, L2TP itu nih nanti kita akan bahas. Mungkin untuk akses internet dari MikroTiknya jangan sampai segini aja. Jika ada yang kurang, mohon maaf, mohon dikoreksi juga ya. Kita bukan mengajari, hanya sharing saja. Sampai sini mungkin cukup saja dari saya. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa dukungannya, subscribe sama like-nya juga ya. Terima kasih semua. Bye-bye.